guys, balik lagi di Korek-Korek Modifikator. Kumaha damang, tapi padahal kita masih di Pekanbaru. Mobil yang akan kita korek-korek kali ini sangat lucu, historikalnya dan lain-lain. Gue udah sempet ngobrol sama ownernya. Tapi untuk jelasnya mungkin kita langsung lanjut aja kali ya. Langsung korek-korek mobilnya. Mobil apa yang akan kita korek-korek? Langsung aja kali ya. Halo Om. Halo Om. Om, perkenalin diri dulu Om. Oke, nama saya Radit. Panggil Om Radit. Om Radit. Ini ya betul. Pemilik dari W20 S-Class tahun 2005 facelift, tipe long wheelbase. Jadi ini mobil daily use yang biasa gue pakai nih Om. Mobil daily use nih? Daily use Om, daily use. Tempat antar anak sekolah. Zaman sebelum pandemi ini gue sering antar anak sekolah, ke kantor juga masih sering gue pakai. Hari-hari kerja masih gue pakai gitu. Mungkin singkat cerita, mobil ini gue punya tuh Om, hadiah dari istri gue nih Om. Hadiah dari istri ya? Hadiah dari istri. Jadi mobil ini dapat tuh jodoh. Bisa dibilang Om, jodoh. Terus juga lu kemarin kan sempat ngobrol juga Om ya, lu punya mimpi akan punya sedan panjang ya kan? Gue pengen dari dulu cita-cita pengen punya big size sedan Om. Big size sedan. Waktu itu nggak kepikiran nih punya S-Class nih ceritanya. Pernah sekali ketemu ini mobil. Ini punya teman gue, dia satu kali pakai ke kantor. Setelah teman gue dia emang hobi Mercy. Bawalah dia cerita, gue dapet nih dari Jakarta S-Class. Gue nggak ngerti nih kodenya W20 waktu itu Om. Dibawa sama dia, dapat dari tangan pertama. Kilometer masih kecil lah loh, kilometer 25.000 mulus. Nah sekali gue lihat ke sana, nggak ada niat dia mau jual gua, mau beli gua, nggak ada. Nah ternyata pas berapa bulan di tahun 2019 gua mau ulang tahun, bini gua nyari-nyari Om, nyari-nyari pengen hadiah. Jadi pas ini dikasih pas ulang tahun? Ulang tahun. Ya. Dia nyari-nyari di OLX tanpa sepengan gua kan Om. Nah, nyari dulu temennya buat yang tukang jual beli mobil gitu. Lihat nih mobil nih ada di OLX nih. Nah pas ketemu ternyata mobil temen gua. Mobil temen lu? Mobil temen lo. Ada di OLX nih? Di OLX. Dicek, ketemu lah akhirnya kan. Kaget juga dia kan, temen. Akhirnya mereka udah deal angka lah kayaknya ya. Dikasih pas malam mau gua ulang tahun, surprise. Gitu. Lu terkejut Om? Terkejut, pergi jodoh makanya gua bilang jodoh. Om. Gua gak ada niat. Lu apa udah pernah lihat mobil ini? Pernah lihat sekali itu. Gak ada niat mau beli, jual nggak ada, makanya gue bilang ini jodoh takdir nih mobil gue ke gue nih Om. Benar. Nah. Tapi pas pertama kali lu lihat mobil ini di kantor, suka Om? Suka gue waktu itu. Gue pas lihat ini mobil big size, cuma waktu itu gue nggak kepikiran lah main Eropa Om ya. Main Eropa. Ya karena pemikiran Eropa tuh ribet lah maintenance-nya, karena gue belum jalanin aja waktu itu. Benar, karena lu belum tahu dan lu belum jalanin, akhirnya setelah lu pakai gimana rasanya? Setelah gue pakai 3 tahun sampai sekarang PR gue cuma 2 Om. Apa Om? Isi bensin sama bayar pajak gitu. Nah bener, itu isi bensin sama bayar pajak. Ternyata kalau udah dijalanin kita akhirnya tahu ya Om. Bener. Kenapa gue tadi opening Kumaha Damang walaupun kita hari ini di Pekanbaru? Karena nama mobil ini sendiri Om ya? Betul Om. Lu kasih nama siapa Om mobil? Gue kasih nama Abah Om. Abah itu kenapa gue kasih nama Abah? Jadi di Sunda itu ibaratnya di mobil kan udah berusia juga Om. Tapi nggak lansia Om. Jadi aki-aki kalau aki-aki ya, asik banget. Abah lah gue panggil lah ya. Di antara mobil gue dia yang paling senior. Tapi dari karakternya juga gue kasih nama Abah biar dia berwibawa. Emang sangat berwibawa S-Class ini Om ya. Dan untuk menaungi keluarga juga Abah. Betul Om. Nah itu menaungi keluarga Om. Bini gue pengen nih mobil dikasih hobi tapi bisa harus untuk keluarga PR-nya Om. Hobi tapi bisa untuk keluarga. Itu PR yang waktu mau dikasih. Boleh mau dikasih tapi PR buat mesti bisa bareng keluarga. Apa dapat Abah waktu itu 2000 berapa Om? 2019 Om. 2019 dapat Abah nih. Abah 2019. Langsung lu kasih ke Bang Arpit kreatif. Nah itu jodoh juga tuh sama Bang Arpit. Jadi gue lama di Bandung kan Om ya. 2015 gue ke Pekanbaru. Kumaha Damang itu karena Omnya asli Bandung dan akhirnya memberi nama mobilnya Abah. Betul. Nah waktu itu kan gue udah nabung-nabung tuh pengen nyari mobil, tapi ternyata hadiah kan. Nah, mungkin gue nyari mobil lain lagi, nggak bersyukur banget ya kan Om. Nah udah cerita dipakai lah, namanya orang kan pengen tampilan beda lah Om ya. Terlihat beda lah Om ya. Terus bini gue bilang kan, mobil nggak boleh dijual nih. Ya udah solusinya gimana? Gue bilang modifikasi lah boleh katanya. Boleh, oke. Gue bilang nggak usah
jual tapi kita pakai lama. Cita-citanya nih pengen anak-anak gue cewek semua nih. Ya. Mobil ini pengen nanti di pelataran pernikahan tuh dia nganterin. Cita-cita Dia nganterin. Iya. Gua sampai merinding. Mimpi gua sama Itu bini gua. apa itu mimpi lu sama istri? Iya. Ini akan mengantarkan anak-anak menikah. Nikah. Anjing merinding gua. Maksud gua mobil tuh hanya sekedar alat transportasi, tapi Betul. lu memberikan meaning, memberikan arti kepada makna ya. kepada Abah ini sampai segitunya Om ya. Betul Om. Abah akan mengantarkan anak-anak lu ke pelaminan Betul. nantinya. Karena historinya dia juga dari bini istri gua. Benar. Sayangannya. Ini mobil hadiah diberikan dari istri kepada Om. Dan ini mobil temen lu, temen kantor ya kan? Jodoh makanya kan. Jodoh ya kan, bener-bener. Ini mobil Abah sangat unik menurut gue, ceritanya yang di belakang mobil Abah ini yang terlihat sekarang modifikasinya cukup banyak ya Om ya? Betul Om. Tapi hitam ini warnanya Om. Warna hitam. Emang awal pernah gue kepikiran pengen repaint Om. Cuma repaint kayaknya kalau warna-warna terang, gue awalnya pengen waktu yang British Racing Green Om ya. Oh British Racing Green. Green. Pas lagi rame-rame itu ya? Betul, lagi-lagi ini ya. Tapi setelah dilihat kayaknya karakter dia kayaknya nanti jadi lucu takutnya Om ya. Mending biar dia hitam dulu lah. Saat ini masih gue hitam. Atau nanti kalau seandainya gue ke depannya pengen super deep black lah. Super deep black di sana ya. Kalau misalkan nanti di kesempatan untuk modifikasi lagi. Om, apa sih yang lo rubah dari S-Class ini Om? Ersas pertama awal gue pakai custom, tapi si awalnya mobil ini udah air suspension kan? Hermetic, betul kan air suspension. Awal tuh gue pakai beli velg tuh Om. Gue seneng tipe yang model-model kayak piring, kayak roti foam CCV gue awal tuh Om. Oh, pakai roti foam itu ya, awalnya? Ya, roti foam. Pas gue pakai, kok kayaknya nggak pas ya, dia masih tinggi. Terus roti foam CCV gue sering lihat-lihat di media itu kayaknya bagusnya. Zaman dulu orang-orang jadul nyebutnya ceper mampus Om. Ceper mampus. Ceper mampus jadi kayak dicelupin gitu ya? Ya, slam lah kalau sekarang bahasanya. Ya. Selamat Om. Nah, betul. Nah, hermetic kan nggak bisa bikin kesana Om. Nah, jadi pilihan gua tuh dari Ersas nih. Nah, ada historinya juga nih jodohnya sama Om Harpit. Gua nyari Ersas waktu itu gua mau bawa ke Bandung buat cerita Om ya, atau ke Jakarta lah waktu itu. Kota-kota di Pulau Jawa lah. Jawa ya, gua udah nyari-nyari ke sana. Nah, bini gua ternyata sahabatan sama istrinya Om Harpit. Itu yang lu bilang jodoh juga. Betul, ya? jodoh juga. Cerita ada nih teman Bunda, suaminya modifikator di Pekanbaru katanya. Gue bukalah Kreatif Automodified di IG-nya. Gue lihat, makin yakin gue kan, yang dikerjain juga mobilnya bukan mobil-mobil yang harian di jalan. Banyak yang dia kerjain. Ada Porsche, ada Mustang. Waktu yang pas bangun ada itu ya. Ketemu lah sama gue. Nah, gue sukanya dari Om Harpit tuh dia ngelihat karakter Om ya. Dulu tujuannya mau apa, mobil pasti dia bilang VIP lah kita main karena dia S-Class ini. PR gue cuma satu sama dia, bukan gue perfeksionis ya. Ini mobil hadiah bini gue dan bini gue pasti suka ikut modifikasi, tapi nggak boleh ada PR bunyi-bunyi. Gue nggak mau nyangkut. Gue punya impian dulu kan, zaman masih sekolah kan seneng tuh main mobil, ceper, potong per gitu kan. Kali ini gue nggak mau lagi jalan, nyangkut, mau nganter anak sekolah, berabe. Terus gue ke kantor yang harus pekerjaan 20 menit sampai kantor, nyangkut, nggak mungkin kan Om. Makanya gue pilih manajemen Ersas. Ini udah pakai manajemen air suspension. Betul. Ini pakai apa Om air suspensionnya? Air suspensionnya sekarang gue pakai bolt on Om. Bolt on dari adanya untuk S-Class tuh Air Max Om. Air Max. Tapi Air Max waktu kita beli katalognya itu dia si coilovernya dia pakai BC border Om. Jadi bisa milih BC border, tapi si backnya dari Air Max keluarannya Om. Ini udah manajemen Om? Manajemen Om, pakai Airlift 3P. Oh, pakai Airlift untuk manajemennya sendiri. Manajemennya pakai Airlift 3P. Kalau air suspensionnya tadi udah jelasin bahwa pakai Air Max ya Om ya? Air Max itu proses yang keduanya Om. Proses keduanya. Setelah akhirnya berarti pas kreatif nih pas lu pakai roti foam ya Om ya? Pakai roti foam. Gue udah punya roti foam Om. Roti foam tapi masih awal kita custom. Custom sebenarnya enak Om. Dia pakai shovelwaker standar. Bawaannya kan Bilstein yang hermetiknya Mercy. Cuma ada satu kurangnya kenapa gua ganti. Dia kalau lagi posisi tinggi PSI di atas 100, posisi tinggi, dia enak. Tapi ketika gue pengen jalan cantik, pas lagi bareng istri gue dia ngeluh. Jadi mungkin shovelwaker panjang tuh Om.
gue pendekin lagi tekanan di bawah 100 itu ada bunyi. Oh. Main dia duk gitu kan. Terus juga faktor umur ini abah ya bang? Mungkin karena shockbreaker udah belum pernah ganti dari awal Ya, kan dari om. awal, kan? Akhirnya gue ganti bolt on. Sekarang sih bunyi-bunyi udah nggak ada om. Bunyi-bunyi udah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada sekarang om. Nyaman lah, ini nyaman banget, mobilnya juga udah nyaman banget. Terus ya kalau misalkan lu salah pilih air suspension mungkin dan instalatornya pun mungkin mobil tidak akan seenak ini om. Betul om. Ini enak banget. Terus gue juga tadi udah sempet naik gitu kan ke mobil ini, nyaman banget dipakai. Terus sudut pandang modifikasi lu tuh kemana om? Jepang kah, US kah, atau Europe sendiri? Kalau ngelihat ke gua sih dari dulu Bipu om ya, sebenarnya Bipu tuh lebih ke Jepang ya, Bipu lifestyle. Makanya awal gua rubah dari slam, gua pengen ke apa namanya nih, fender tulip ya, fitment. Jadi fender tulip itu gua coba pakai rotiform tuh om. Awal masih seneng kan ya slam, tapi pas dilihat tiap gua parkir, namanya turun dari mobil, kok mobil kayak kecil ya, kayak nguyung kalau bahasa Sundanya om ya. Kayak nguyung. Nah pas dapat gue velgnya waktu itu kurang pas juga 8,5, belakangnya 10 memang belang. Si speknya kurang ya, jadi mobil tuh kayak sujud di sana kan. Sering gue bilang tuh mobil kok kayak orang sujud mulu sih gitu kan. Nah akhirnya gue keracun lagi sama Om Arpit. Ada acara kontes apa di tahun 2019. Kenceng ya? Ya, dijejerin sama dia, dijejerin sama mobil-mobil dia yang velg 3 pieces. Nah disitulah gue pengen berubah jadi velg 3 pieces. SV2. Itu ada prosesnya juga om. Apa pilihannya kenapa langsung ke SV2 om? SV2 tuh dulu gua kan pengen yang mobil ini pengen yang spek nggak sesuai dengan mobil nih. SV2 kan ya custom nih om ya, bukan apa special order. Special order dia ya. Bisa milih face, dia betul, bisa milih lips dan barelnya itu sendiri ya om ya. Gue pengen velg lebar ke Om Harpit tuh, tapi jangan lebay gue bilang. Lebar tapi jangan lebay. Terus PR lo cuma boleh fender kita natural wet body, radius, pintu jangan ada sempet dipotong, gue pengen. Selain itu, jadi selain itu juga kan posisinya dia center hubnya pas, PCD-nya udah pas lah kalau untuk ini. Biar si apa tuhnya juga betul. Apa nyarinya gampang. Terus betul. Apa cambernya juga enak ya om ya. Dilihat juga enak sih ini apa cambernya selaras depan belakang. Minus berapa om tahu om? Kalau depan masih standar om. Kalau chamber kit belakang lupa gue ini om. Waktu di spuring lah ya. Lupa berapa ininya. Tapi cuma biar dapat dia duduknya pas lah om ya. Duduknya pas di jalan juga enak. Masih enak. Ini si presetnya sampai berapa? 1, 2, 3 ya? Apa preset si manajemennya? Manajemen itu 4 om. 4 ya. Yang lu apa yang lu pakai ini? Masih 4. Untuk parkir? Kalau jalan cantik 1. Jalan cantik. Tinggi. Ada yang ketiga jalan rendah, keempat air out om. Oh keempat. Yang air out maksudnya. Yang keempat air out. Berarti lu apa nyebutnya jalan cantik ya? Jalan cantik. Jalan cantik. Jalan cantik apa tuh, tinggi banget ya om ya? Tinggi kalau gua lagi naik posisi tidur atau jalan yang agak tinggi sudut 40 derajat masih aman lah. Karena kan inget long wheelbase-nya panjang nih om. Bener. Ya. Takutnya depannya naik, belakangnya ketinggalan ya om. Iya betul. Ini sih mobil udah cantik banget om. Lu ada lakukan perubahan di eksterior om? Eksterior paling pakai body kit aja om. Oh ini pakai body kit om ya. Pakai ward custom om. Depan, samping, sama setup sama belakang. Tapi si desainnya lu Warp ini? Warp, betul om. Warp. Ini baik kreatif juga om? Kreatif, betul om. Om, korek-korek tuh kita biasanya nanyain harga om. Kalau gitu lu mau nggak untuk nge-share gitu harganya? Inisial nanya Om Harpit aja lah ya. Iya oke. Boleh om. Tapi XX gitu nggak mau nyebutin totalnya aja om? Kalau total lah om ya, mungkin keseluruhan lah om ya. Ya seharga mobilnya lah om ya. Seharga untuk mobilnya. eksterior di luar audio om ya. Seharga ini mobilnya. Udah pakai audio juga? Audio dikit-dikit lah, SQ om. Oh pakai SQ doang. Iya, SQ. Lu apa ganti ini om? Head unit. Head unit pakai apa om? Gue pakai Halo 9. Kemudian prosesornya gue pakai Hertz. Terus sistemnya masih 2-way om. Karena kalau 3-way gue pengennya terlalu banyak di pilar-pilar om ya. Pengen dalam tetap masih tampilannya OM. Gue pakai vokal KX3 om. KX3. Terus power pakai Crescendo. Ini lu umpet-umpetin di bawah kolong apa lu simpen di belakang apa gimana? Nah, yang untuk power sama prosesor gue taruh di bawah
penumpang kiri tuh. Penumpang kiri. Kita bikin dudukannya lagi. Terus untuk power di bawah kursi, gue masih tetap sisa tinggal subwoofer sama untuk box sedikit lah. Jadi masih OM gue pengen lembaga. Oh, jadi masih bisa bawa koper lah, aman lah. Masih bisa bawa lu mau jalan-jalan jauh juga Om ya. Masih Pekanbaru sebenarnya infrastrukturnya gimana Om? Enak gak sih Om? Kalau Pekanbaru itu lubang infrastruktur tuh nggak ada ya Om ya. Cuma kalau jalan-jalan nggak rata itu masih banyak. Indonesia lah ya, masih rutenya ya mungkin. Tapi masih untuk mobil ini sih oke lah. Gue masih bisa untuk harian kota ke tempat kerja gue yang 15 kilo dari kota itu masih oke. Masih oke ya. Interior, ini kan udah enak banget Om dari sananya ya. Lu ada lakukan perubahan Om interior? Interior enggak, maintenance saja gue Om. Maintenance saja, paling elektrikal gue jaga. Pernah modul ada yang kena yang si supir, itu aja gue ganti. Kalau untuk itu nggak gue ganti. Ini kan belakang udah kunci pijit kan? Kalau kebetulan S280 Om, jadi nggak ada dia Om. Untuk AC nggak ada juga kan, biasanya di AC di kursi-kursi itu ada kan Om ya. Kayaknya itu yang S500 ke atas ya. S500 ke atas. Iya. Terus kalau engine Om? Engine gue standar aja deh Om. Standar aja Om. Yang penting dia sehat lah mobilnya Om ya. Sehat karena Abah ini waktunya akan lama untuk menemani anak-anak ke pelaminan ya Om ya. Nanti gue banyak rubah di engine, mogok ribet lagi nanti. Nah benar. Gitu. Jadi modifikasinya seputaran eksterior aja, di body semua ada lakukan perubahan, terus air suspension dirubah dan velg ya Om. BBK apa? Ya? BBK Om? Oh iya, BBK itu gue pakai copotan AMG Om, L55, depan pakai 6 pot, belakang 4 pot. Cuma gue lupa rotornya kayak depan 355, belakang gue lupa lebih kecil ya. Ya Om. Om, dari awal kita udah buka omongan lu sangat perfeksionis. Lu kerjanya apa? Kebetulan gue tenaga kesehatan ya Om. Tenaga kesehatan yang memang sehari-hari gue dituntut untuk profesionis, tapi kalau untuk mobil ini ya profesionisnya untuk keluarga intinya Om. Untuk keluarga. Dan yang kebutuhan lah Om. Kebutuhan dan keluarga. Istri yang memberikan mobil. Betul Om. Tersebut. Jadi benar-benar lu jaga, lu sayang Abah ini sampai nantinya akan mengantarkan anak ke pelaminan ya. Itu impian gue sama istri Om. Kenapa Omnya pakai masker sensi? Karena dia ada di garda terdepan dan ngejaga gue juga sebenarnya. Karena hari Kamis ini gue akan balik lagi ke Jakarta. Ya kan, gue harus melakukan swab juga ya Om, swab antigen juga, dan sama-sama ngejaga diri. Jadi buat teman-teman yang mungkin kurang kedengaran atau gimana, ini untuk kebaikan kita bersama. Betul Om, lagi masa pandemi ini biar saling menjaga tujuannya itu. Tapi apa kerja udah nggak mungkin lah kalau misalkan tenaga kesehatan ini di work from home, nggak mungkin ya? Work from home kayaknya kita harus langsung klien kita kan pasien Om. Nggak mungkin kayaknya work from home. Harus wajib kita lihat visitnya ke pasien kan Om. Tapi spesialis Om? Kebetulan ya Om. Iya. Mau ngasih tahu nggak Om spesialis apa? Sama aja Om. Sama aja Om ya. Bagian perbiusan lah. Perbiusan duniawi pokoknya. Ya Om ya. Dari tadi kita udah ngobrol sana sini, kita udah tahu juga perubahan mana aja yang dirubah sampai ngebuat S-Class ini manis banget, jalan manis, terus parkir juga manis. Akhirnya lu mendapatkan fitment yang pas untuk mobil ini, dan kebetulan kemarin dapat air fitment ya Om? Air fitment sama base VIP. Base VIP di Pekanbaru Auto Show. Pekanbaru ya Om. Iya. Ya yang penting sih itu alhamdulillah gue dapat award dia ya. Cuma bagi gue sih yang penting ini mobil tuh healing device buat gue Om. Jadi abis keseharian gue capek ngeliat ini mobil, gue sayang, gue poles-poles, hadiah dari istri dan bisa bawa keluarga itu udah syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ya Om. Emang sih apa arti modifikasi atau suatu hobi itu luas ya Om sebenarnya. Luas banget. Modifikasi juga bagi gua seni juga tuh Om. Nah, seninya itu kan tren, style itu kan berubah tiap tahun Om. Benar. Sama teknologi. Nah seninya itu barang mau rapid lah dia harus menyesuaikan pasnya ini mobil. Itu kan perlu seni Om ya. Benar. Pas mobil biar tujuannya dapat proper untuk pribadi gua saat ini gitu Om. Benar, dan up to date lah. Betul. Sekarang udah pakai S2 terus air suspension juga udah di-upgrade ya Om. Betul. Si bodinya juga lo menyesuaikan dengan yang ada di pasaran ya Om. Betul. Aftermarket yang ada di pasaran walaupun custom ya Om ya. Tapi tetap dijaga performanya dan proper untuk Om sendiri maupun sih menurut gua juga proper sih mobil ini, enak dipakai dan bisa keluar kota, dipakai keluar keluarga, nge-mall bisa, nonton bisa ya. Betul sekali itu. Dan pas lu parkir, terus pas lu nengok, ganteng. Itu yang bikin healing device gua. Nah, bener ya Om ya. Jadi lu selama
weekend atau hari Minggu gitu poles-poles pelek gitu. Betul Om, apalagi pas lagi kemarin PSBB kan, biasanya kita nge-mall, ya nyuci, anak bantu nyuci ya, yang paling gede itu bantu nyuci, poles-poles velg itu hampir seminggu 3 kali lah gue jaga dia lipsnya biar mulus, face-nya juga biar mulus, jadi tetap gue ada kerjaan lah, punya kesenangan sendiri lah Om. Ya benar. Akhirnya jadi asik juga Om ya. Asik ya Om. Itulah akhirnya kita menemukan bahwa hobi ini tuh sebenarnya asik. Ya Om. Betul Om. Om, gue udah ngalur tidur kemana ada. Terima kasih banyak ya Om kesempatan waktu. Om. Ya Om, thank you banget buat Om dan Abah yang udah berhasil kita korek-korek di Pekanbaru, walaupun aslinya orang Bandung ya. Aslinya orang Bandung. Ya, atur nuhun pisan Om. Atur nuhun pisan. Akhirnya kita udah korek-korek dan kita udah tahu nih meaning modifikasi itu sebenarnya luas banget. Akhirnya dari Abah kita tahu bahwa mobil ini bukan hanya alat transportasi biasa, tapi mobil ini punya banyak arti. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.